Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 6. Melanjutkan cerita sebelumnya. Di kursi baris pertama, Li Xin mencibir mulut dan berkata, "Ibu, mengapa Jing Yun belum datang?" Dewa Lingxia tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu merindukannya?" "Ibu, kamu mengolok-olok." Li Xin pura-pura marah, "Abaikan ibu." "Oke, ibu jangan bilang begitu." Dewa Lingxia tersenyum, Yuner adalah pria yang terukur. Karena dia belum datang sekarang, pasti ada penundaan. Jangan khawatir, ibu mengira dia akan segera tiba. Kalimat yang begitu kagum dari Dewa Lingxia membuat semua orang sangat merasakan kasih sayangnya pada Tan Yun. Karena semua orang tahu bahwa Dewa Lingxia tidak pernah menunggu siapapun, jika orang lain memintanya untuk menunggu, dia pasti sudah marah. Tapi tidak sekarang, ini cukup untuk melihat seberapa dalam Dewa Lingxia menyukai Tan Yun. Datang, pada saat ini, Tianzun tertinggi tersenyum dan berkata, "Tuan Dewa, Tuan Jing ada di sini." Semua orang melihat Tan Yun, Mu Feng Tianzun dan Bai Cheng Tianzun berjalan berdampingan. Murid itu telah melihat guru. Tan Yun membungkuk sedikit ke arah Dewa Lingxia. "Yah, datang saja." Dewa Lingxia tersenyum, "Masuk." "Ini guru." Tan Yun mengambil beberapa langkah dan duduk di baris kedua. "Adik laki-laki, selamat. Saya mendengar bahwa Anda menangkap wakil komandan iblis hidup-hidup, memaksa iblis mundur." Luo Yu tertawa dan berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Kakak ke-8 semakin menyukaimu." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Senior ke-8 benar-benar bercanda." Setelah tersenyum, Tan Yun melihat Mu Zhen Tianzun, yang sudah menjadi ranah alam abadi kelas 7, dan berkata, "Mu Zhen, hari ini adalah hari di mana aku mendapatkan kembali istana Dewa Hongmeng." Tubuh halus Mu Zentian bergetar, dan transmisi suara berkata, "Oke. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Dewa Chaos dan Dewa Lingxia membunuh ayahku, hari ini aku ingin mereka semua mati." Pada saat ini, Dewa Lingxia perlahan bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Tuan sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi saya secara pribadi memimpin upacara perayaan, murid Tuan yang bangga, Jing Yun." Setelah mendengar ini, semua orang bangkit, memandang Tan Yun dan berkata, "Tuan Jing, ini adalah kemuliaan agung Anda." Ya, ini adalah pertama kalinya lelaki tua itu melihat bahwa Tuan Dewa Lingxia secara pribadi memimpin upacara perayaan. Ya. Ketika semua orang setuju, Tan Yun berdiri dan berkata, "Terima kasih, Guru, atas bantuan Anda." Para murid merasa tersanjung. Dewa Lingxia berkata, "Yuner, kali ini kamu telah memberikan kontribusi besar, dan aku merasa sangat berterima kasih untuk gurunya." "Oke, jangan banyak bicara, sekarang aku mengumumkan." Lingxia mengucapkan suara mitos, dan rambutnya beterbangan, dan kesadaran ilahi yang luas langsung menyelimuti seluruh kota Dewa Hongmeng, dan suaranya jelas dan ditransmisikan. Di telinga warga kota Dewa Hongmeng, seluruh kota mendengarkan perintah, dan dewa ini mengumumkan bahwa upacara perayaan Jing Yun telah resmi dimulai. Saat suara Lingxia jatuh, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul. Tiba-tiba, di kota Dewa Hongmeng yang luas, 3 miliar warga memegang pedang ajaib. Pedang itu menunjuk ke langit, dan cahaya pedang berwarna-warni dengan atribut berbeda, seperti kembang api yang cerah, membubung ke langit. Tiba-tiba, langit di atas seluruh kota Dewa Hongmeng bersinar dan spektakuler. Dalam adegan ini, semua orang yang hadir terkejut. Ini juga berlaku untuk Li Xin dan Li Ximin. Tahukah Anda, bahkan pada upacara ulang tahun keduanya yang panjang umur, Dewa Lingxia tidak membuat gerakan sebesar itu. "Wow, cantik sekali." Li Xin memandangi cahaya pedang yang bermekaran di langit, sangat senang. Dia memandang Tan Yun dengan penuh kasih sayang, dan berkata sambil tersenyum, "Jing Yun, tahukah kamu? Aku sedikit cemburu padamu, ibuku lebih baik untukmu daripada aku dan kakakku." Li Ximin juga setuju dengan senyum masam, "Ya, saudara Jing, lihat betapa baiknya ibuku untukmu."
Tan Yun memandangi kedua kakak beradik itu, dia tersenyum sedikit dibuat-buat, karena dia tahu bahwa kedua kakak beradik itu mungkin tidak dapat menerima apa yang terjadi nanti. Saat semua orang tersenyum, cahaya pedang di langit berlangsung sesaat sebelum berhenti. Kemudian, di bawah naungan Dewa Lingxia, Dewi cantik turun dari langit dan mendarat di rerumputan subur yang menempel di depan kursi, dan mulai menari. Yuner, dan semuanya, nikmati tariannya sambil minum. Dewa Lingxia tersenyum. Setelah minuman selesai, kita akan berbicara tentang bagaimana mengkonsolidasikan perbatasan dunia Dewa Hongmeng. Orang-orang kuat merespons setelah mendengar ini. Pada saat ini, tertinggi Tianzun mengambil gelas anggur dan memandang Tan Yun dan berkata, "Tuan Muda Jing, ada banyak ketidaksenangan antara Anda dan saya sebelumnya. Hari ini, Tianzun meminta maaf kepada Anda. Saya harap setelah hari ini, kita dapat meninggalkan keluhan kita sebelumnya dan bekerja sama untuk Tuan Dewa." Setelah tertinggi Tianzun berbicara, dia meminum semua anggur di gelas. "Oke," Tan Yun mengambil gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum, "Sudah selesai." "Guru," Tan Yun menuangkan segelas anggur ke mulutnya. Pada saat ini, Zhan Peng mengambil gelas anggur, menyembunyikan amarahnya pada Tan Yun di dalam hatinya, dan berkata dengan sepenuh hati, "Tuan Muda Jing, meskipun Anda membunuh putra sulung dan putra kedua saya, aku ingin membunuhmu. Tuan Jing, setelah minum segelas anggur ini, bagaimana kalau kita saling menghormati di masa depan?" Mendengar ini, Tan Yun mengisi anggur lagi, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kata-katanya mengandung warna arogan, "Oke. Sudah selesai." Setelah itu, Tan Yun dengan tegas berkata dalam hatinya, "Sudah selesai, aku akan mengirimmu ke jalan nanti." Dalam setengah jam berikutnya, para dewa yang hadir bersulang Tan Yun satu demi satu dan mengucapkan beberapa pujian. Tan Yun tidak menolak semua yang datang, minum dengan liar dan riang. Di kursi baris pertama, Dewa Chaos tidak tahu apa yang dibicarakan Dewa Lingxia. Saat matahari terbenam, secara bertahap menjadi senja. Tan Yun perlahan bangkit dari tempat duduknya dan memandangi Dewi Penari dan berkata, "Kamu kembali dulu, ada yang ingin aku katakan." Pada saat ini, Dewa Chaos tertawa dan berkata, "Yuner, aku juga ingin mengatakan sesuatu padamu." Mendengar ini, Tan Yun berkata, "Tuan, tolong saya berbicara dulu, setelah saya selesai berbicara, Anda akan memberitahu saya juga." Segera, Tan Yun melihat sekeliling semua orang dan secara bertahap menyingkirkan senyumnya, suaranya menjadi sedikit tinggi dan dingin, "Aku juga ingin mengatakan sesuatu kepada kalian semua yang hadir." Melihat penampilan Tan Yun saat ini, Dewa Lingxia tidak hanya tidak menyalahkan, tetapi juga dengan cemas bertanya, "Yuner, apakah kamu minum terlalu banyak?" "Aku belum minum terlalu banyak, aku sangat mabuk tidak seperti sebelumnya." Tan Yun sedang berbicara dengan Dewa Lingxia saat ini, dan bahkan tuannya berhenti memanggil. Melihat penampilan Tan Yun saat ini, penonton pun terdiam. "Hah?" Dewa Chaos mendengus dingin, sedikit tidak senang. Dia ingin mengumumkan bahwa dia akan menikahkan Tan Yun dan Xiyin hari ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan sangat tidak menghormati gurunya ketika dia sedang mabuk. "Suamiku tidak marah, suasana hati Yuner sedang baik hari ini, dia terlalu banyak minum." Dewa Lingxia sangat baik kepada Tan Yun. Dewa Chaos mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan menatap Tan Yun, "Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepada Dewa? Kamu berbicara, jangan khawatir." Tan Yun tertawa terbahak-bahak, "Aku terlalu banyak bicara, aku harus mengatakannya satu persatu." "Kenapa kamu khawatir?" Kali ini, Yu Chihao akhirnya menangkap kesempatan untuk menyerang Tan Yun. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, "Jing Yun, kamu lancang. Saya pikir Anda sangat bangga pada diri sendiri, berani berbicara dengan Tuan Dewa seperti ini. Yuner, kamu terlalu banyak." Alis Dewa Lingxia mengerutkan kening. Saat memarahi Tan Yun matanya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. "Tuan, murid sedikit pusing. Jika Anda mengatakan sesuatu yang salah, saya harap Anda tidak menyalahkannya." Tan Yun berkata, "Tapi murid benar-benar terlalu banyak bicara sekarang. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini, dan akhirnya aku bisa mengatakannya." Dewa Lingxia berkata dengan tidak senang, "Karena kamu ingin mengatakannya, maka kamu bisa." "Ini guru." Tan Yun selesai berbicara,
mengambil sepanci anggur dari jamuan dan datang ke depan kursi. Guru. Setelah menyesap anggur, Tan Yun berkata dengan suara nyaring, tertinggi Tianzun dan Zhan Peng, hanya demi kalian berdua bersulang untukku. Aku memberitahumu tahun itu, pada malam pernikahan di kota militer tertinggi, yang membunuh Bai Xuanqi dan Zhan Zhusheng, aku tahu siapa pembunuhnya. Begitu kata-kata ini keluar, penonton tercengang, dan mereka selalu percaya bahwa orang yang membunuh Bai Xuanqi dan Zhan Zhusheng adalah Dewa Raja Yuan. Dewa Raja Yuan telah terbunuh dan 9 keluarga juga dibunuh, tetapi mereka mendengar dari kata-kata Tan Yun bahwa tampaknya pembunuhnya adalah orang lain. Wow! Tertinggi Tianzun tiba-tiba berdiri, menatap Tan Yun dan tidak sabar untuk berkata, Tuan Muda Jing, maksudmu pembunuh putriku bukanlah Dewa Raja Yuan, tetapi orang lain. Zhan Peng juga berdiri, mengira ketiga putranya sudah mati, dia menekan kesedihan di hatinya, menatap Tan Yun dan bertanya, Tuan Muda Jing, bicaralah. Ya, Tan Yun berbisik, Dewa Raja Yuan difitnah. Pembunuhnya bukan dia, tapi orang lain. Yuner, apakah yang kamu katakan itu benar? Dewa Lingxia juga berdiri dan bertanya. Apa yang saya katakan benar-benar benar? Tan Yun berkata dengan pasti. Siapa pembunuhnya? Dewa Lingxia bertanya. Hahaha. Tan Yun tertawa, menyesap anggur lagi, menatap orang-orang dengan dingin, dan berkata dengan sangat arogan, siapa pembunuhnya? Siapa lagi? Tentu saja aku. Tentu saja ini aku. 5 kata pendek, seperti bola meriam berat yang dilemparkan ke kerumunan, menimbulkan kegemparan. Apa, Tuan Muda Jing? Bagaimana ini mungkin? Bukankah Sui Ying Tianzun melakukan teknik deduksi yang hebat di awal, dan hasil deduksi dibuat oleh Dewa Raja Yuan? Ya, bagaimana teknik deduksi yang hebat bisa salah? Apakah Tuan Muda Jing gila? Apakah dia berbicara omong kosong? Diam, Dewa Lingxia berteriak, dan penonton tiba-tiba menjadi sunyi. Dia memandang Tan Yun dengan marah, Yuner, apakah kamu gila? Kamu melakukan kejahatan semacam ini. Sui Ying Tianzun semuanya telah melakukan deduksi hebat pada awalnya, dan pembunuhnya adalah Dewa Raja Yuan, mengapa kamu mengatakan kamu adalah pembunuhnya? Saya mengerti untuk guru, Anda benar-benar ingin membunuh Zhan Zhusheng dan Bai Xuanqi, dan sekarang Anda mabuk dan berbicara omong kosong. Bentak. Tan Yun mengangkat botol anggur tinggi-tinggi dan membantingnya ke tanah. Dia menatap Dewa Lingxia, dan berkata dengan suara yang dalam, Lingxia, aku benar-benar tersentuh. Aku tidak menyangka kamu akan mengatakan itu. Kamu masih bisa melindungiku. Yuner, kamu. Dewa Lingxia menggelengkan kepalanya, menatap muridnya yang paling terpercaya, dan bahkan menyebut dirinya dengan namanya. Dia gemetar karena marah dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jing Yun, kamu gila. Dewa Chaos bangkit dan meraung. Aku gila, hahaha. Tan Yun tiba-tiba terlihat jelek, menunjuk satu jari, dengan marah menunjuk ke Dewa Lingxia, dan berteriak, bahkan jika aku gila, aku juga marah padamu dengan hal yang tidak tahu berterima kasih ini. Ketika kata-kata ini keluar, penonton terkejut. Kecuali Tianzun Mufeng dan Tianzun Baicheng, semua orang tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan mengutuk Dewa Lingxia seperti ini. Kamu, Lingxia sangat marah hingga matanya memerah, kamu murid pemberontak, aku sangat mempercayaimu sebagai seorang guru, kamu berani memarahiku sebagai seorang guru. Jing Yun, cepat minta maaf pada ibuku. Li Xin cemas, air mata mengalir di matanya. Dia benar-benar bingung saat ini. Hal yang sama berlaku untuk Li Ximin. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu tidak pernah menyangka Tan Yun akan mengatakan ini kepada ibunya. Minta maaf. Benar-benar konyol. Mata Tan Yun merah, dan dia menatap Dewa Lingxia dan berteriak, apakah aku penjahat atau kamu, tahukah kamu? Pada saat ini, Yu Qihao di kursi sangat bersemangat, dan memberitahu Yu Qirufeng, ayah, tidak apa-apa kali ini, kesalahan Jing Yun akan menderita setelah minum. Ya, hahaha, kita akan menambahkan bahan bakar ke api nanti dan mencoba membuat tuanmu mengeksekusi Jing Yun, jadi kita tidak perlu mengambil risiko. Zhan Peng sangat senang. Dia sepertinya melihat adegan di mana Dewa Lingxia membunuh Tan Yun dengan marah. Dewa Lingxia gemetar, aku sangat marah, kemarilah. Ikat Jing Yun dulu. Kakak ketiga, kakak keempat.
Yu Chihao melepaskan aura tirani dari alam abadi ketujuh di sekujur tubuhnya, dan berkata dengan lantang kepada Zhao Huyi dan Yang Yuxin di alam abadi ketiga di sampingnya. Ini saudara kedua. Setelah Zhao Huyi dan Yang Yuxin menjawab, mereka membalikkan tangan dan mengorbankan pedang dewa, bangkit dari kursi, dan pergi ke Tan Yun bersama Yu Chihao. Ibu, biarkan mereka berhenti. Li Xin cemas dan air mata menetes. Diam untuk ibumu. Tidak menunggu Lingxia pergi, tiba-tiba suara teriakan menembus istana ilahi Hongmeng, "Ah, lengan kananku!" Pompa. Darah tiba-tiba muncul, dan lengan yang patah terbang secara horizontal, tetapi Mu Zentianzun yang ada di kursi, tiba-tiba naik ke langit, dan memotong lengan kanan Yu Chihao dengan pedang. Adegan ini tidak terduga bagi semua orang. Adegan selanjutnya terjadi bahkan lebih mencengangkan di tempat. Mu Zen, bunuh dia. Tan Yun terbanting ke udara, dan sosoknya berkedip dari kehampaan. Dua pukulan mengenai kepala Zhao Huyi dan Yang Yuxin. Ledakan. Dengan dua suara keras yang tumpul, Zhao Huyi dan Yang Yuxin kepala mereka pecah, jiwa dan janin mereka hancur, dan dua mayat tanpa kepala disemprot dengan darah dan jatuh di rumput. "Ayah, selamatkan aku!" Yu Chihao menjerit ketakutan. "Berhenti!" Yu Chi Rufeng, dan hendak menyelamatkannya, dan tangan kanannya memutar cakar untuk mencengkeram bagian belakang leher Mu Zentianzun. Wow! Sosok Tan Yun melintas, dan muncul di belakang Mu Zentianzun dengan sangat cepat, dan melakukan pukulan arah Yu Chi Rufeng. Ledakan. Saat tinju kanan Tan Yun dan cakar kanan Yu Chi Rufeng saling menyerang, ekspresi Yu Chi Rufeng terkejut, dan Tan Yun menebarkan ratusan kaki. Yu Chi Rufeng terkejut. Menurutnya, dia tidak menggunakan semua kekuatannya, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Tan Yun. Tapi Tan Yun sebaik sebelumnya. Tan Yun juga dipukul mundur puluhan kaki ke kiri sebelum dia berdiri kokoh. Ah! Tidak, pada saat ini, Yu Chihao mengeluarkan teriakan yang sangat tragis, tapi Mu Zentianzun lah yang menusuk dada Yu Chihao dengan pedang. Pergi ke neraka. Ledakan. Saat kehampaan runtuh, Tan Yun berbalik di udara dan memukul leher Yu Chihao dengan sebuah tendangan. Kaca, bang. Segera, tulang leher Yu Chihao patah, darah berceceran, dan lehernya meledak. Begitu kepalanya terbang menjauh dari tubuhnya, dia ditendang oleh Tan Yun, dan tengkoraknya benar-benar mati di mata Yu Chi Rufeng. Itu meledak di celah.